Pagi Lase. Pagi. Ya, hari ini saya mau minta izin kepada Miss Rani dan juga Lase selaku teman sejawat. Nah, saya rencananya akan berbagi praktek baik nih serangkaian tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mengimbaskan materi yang saya dapat ke teman-teman, ke murid-murid saya di kelas, budaya positif misalnya begitu. Apakah misalnya selaku kepala sekolah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan ini? Ya, terima kasih Miss Mei, karena menurut saya hal ini luar biasa. Jadi untuk budaya positif ini memang harus kita terapkan bersama. Kebetulan memang Miss Mei sebagai calon guru penggerak harus menjadi promotor lebih dulu. Tentunya sebagai kepala sekolah saya sangat menyetujui. Semoga hal baik ini bisa menjadi budaya untuk anak-anak juga rekan guru semuanya. Lanjutkan. Mungkin saya akan melaksanakan ini di hari Jumat tanggal 20 Oktober ini ya. Oh iya, silahkan nanti kita koordinasi lebih lanjut ya. Ya, Untuk persiapan. Tadi kalau Lase bagaimana? Apakah Lase setuju dengan kegiatan yang saya akan lakukan nanti tentang budaya positif? Karena ini materinya sangat bagus sekali misalnya tentunya ya. Nanti akan untuk itu bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah itu ternyata banyak sekali yang belum kita pahami sebagai guru nih, bagaimana peran kita sebagai guru, cara kita menerapkan restitusi itu, kasus-kasus kita di kelas misalnya banyak sekali kan sama anak-anak gitu, ternyata tidak semudah itu loh cara kita melihatnya. Saya ingin berbagi materi ini ke teman-teman gitu. Bagaimana Lase? Boleh Miss, kalau bisa kita jalankan budaya ini bisa kita terapkan di kelas-kelas, diajarkan. Saya mendukung. Terima kasih. Ya, terima kasih Lase ya. Terima kasih Miss Rani. Bisa akan koordinasikan lagi kepada teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya Miss Lanjutkan Rani. ya. Semoga dilancarkan. Terima kasih. Semuanya? Mana semangatnya BBM? BBM gaspol. Diulang lagi, BBM gaspol. Oke, hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dilancarkan dan diberi kesehatan. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini hari yang spesial, kita bisa berkumpul lagi. Tetapi sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita afirmasi positif dulu dengan 7 tab energi ya. Masih ingat? Masih. Oke, semuanya kita akan lakukan dan kita yakini bahwa hari ini saya sehat, bahagia, fokus, saya bisa, di sini nih, sambil kanan kiri. Hari ini saya baik, saya benar, dan saya bermanfaat. Oke, tepuk tangan dong kita semuanya. Oke, mengingatkan lagi rules-nya kita, apa yang menjadi komitmen kita, apa saja di kabel kita hari ini? Tepat waktu, pintar, tepat waktu, konsisten, belajar sungguh-sungguh, happy, berbagi, gak boleh pelit-pelit, ada ice breaking, ada lagi?
Positif? Yang pasti positif ya. Oke, jadi semua masih ingat. Dan untuk hari ini teman-teman spesial akan bersama Miss Mei kita membicarakan tentang budaya positif. Jadi sekali lagi untuk calon guru penggerak yang luar biasa, terima kasih Miss Mei, tetap semangat ya. Ya, jadi teman-teman nanti yang ingin menjadi CGP saya support biasa dan teman-teman akan support karena harus banyak belajar. Ya, banyak belajar dan tentunya semakin bermanfaat untuk banyak orang. Ya, saya harapkan ada yang bersemangat untuk menjadi CGP berikutnya. Salam guru penggerak. Baik, langsung saja ya kita panggilkan rekan kita yang sudah luar biasa perjuangannya. Ini dia Miss Mei. Baik, terima kasih Miss Rani, terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breathing dulu kali ya. Semuanya bisa berdiri ya teman-teman ya. Apa ya? Coba teman-teman buat lingkaran. Nah, buat lingkaran. Ya, lingkaran. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Oke, sudah. Ya, lepas tangan. Lepas tangan. Oke, kita fokus dulu. Ya, kita berhitung yang angkanya ganjil bertepuk tangan. Ya, 1 tepuk tangan, 2 tidak. Selanjutnya, ya terus begitu. Dari kali aja. Dari Miss Asti. Miss Asti ke kanan. Ya. Oke, dimulai. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, tepuk tangan semua. Fokus, ya fokus. Oke, selanjutnya kita akan bermain pesan kata berantai. Ya, jadi contoh saya akan memberikan kalimat, kemudian saya akan menyebutkan katanya. Pokoknya saya buat kalimat, pokoknya saya pilih guru nih. Kemudian saya menunjuk nih, Miss Ita, saya mau buatkan kalimat yang ada kata guru gitu. Jadi begitu terusnya. Nanti teman-teman menunjuk siapa yang ditunjuk untuk membuat kalimat. Siap? Siap. Melanjutkan kalimat bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Contoh dari saya ya. Kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi saya minta teman-teman membuat kalimat dari kata berdiferensiasi. Saya minta Miss Alin. Miss Alin nanti tunjuk temannya ya, nanti di kalimat tersebut Miss Alin pilih katanya satu aja. Satu kata ya, nanti sambung. Sekarang Miss Alin buat kalimat sesuai versi Miss Alin dengan ada kata berdiferensiasi. Pembelajaran di kelas harus berdiferensiasi. Oke, bisa. Sekarang mau di ya, pakai kata apa di antara kalimat itu? Mau pilih kata yang mana? Anak. Anak, tapi tidak boleh sama diferensiasi kan sudah tadi. Kelas. Kelas, ditunjuk temannya. Siapa dulu nih? Interaksi. Lebih cepat lebih baik. Kita harus ceria, harus senang, harus happy. Jadi katanya.
ceria. Ceria. Siapa yang disuruh? Hidup ini harus penuh dengan keceriaan. Oh, ceria ya. Oke. Jadikan pembelajaran di kelas membuat menyenangkan dan membuat anak-anak lebih ceria. Katanya? Kata kunci. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Siapa yang disuruh? Oke, Miss Ina. Ya, menyenangkan. Gak usah disuruh. Anak-anak. Ya. Ya. Ya, senang juga. Anak-anak di kelas. Ayo cepat. Perlu pembelajaran yang menyenangkan. Oke, pembelajaran camping Ini kok kayaknya gitu aja dari tadi ya. Coba cari yang nyambung di luar pembelajaran, gitu. Tapi nyambung dengan ya boleh apa aja. Jalan pembelajaran. Kita sebagai guru harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan. Tadi, Miss Ita. Ngapain dibalikin? Yang lain udah pas. Pas. Ya, Mas. Oke, ayo. Pindah. Saya bilang mana? Tapi Apa ini? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Pembelajaran. Di sekolah kita harusnya membuat pembelajaran yang kreatif. Kreatif, Miss Intan. Oke. Bagus. Sebagai guru kita harus kreatif dalam membuat alat peraga di kelas. Raga. Alat peraga. Oke. Siapa ya? Ayo tunjuk aja. Istati. Anak-anak semua, Ya. teman-teman, Ya. alat peraga itu penting tidak? Penting. Sangat penting, betul tidak? Nah, mari kita bersama-sama membuat alat peraga demi kemajuan kita bersama. Kata kuncinya bersama. Oke, ditunjuk temennya. Iswahyu. Ya. Mari kita maju bersama. Maju. 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 This one. Ya. Guru hebat, maju serentak. Kata kuncinya guru. Hebat. Siapa ya? Ngedeni. Waktu habis. Oh iya. Bisa terakhir ya, bisa terakhir. Saya hebat. Guru hebat menciptakan anak yang hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Miss Rani sudah mengizinkan saya untuk sharing yang berkaitan dengan tugas-tugas saya di CGP, yaitu saya harus membebaskan materi saya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir hari ini untuk mengikuti sharing yang saya lakukan hari ini. Oke, nah
sebelum saya lanjut ke budaya positif, kira-kira saya mau bertanya dulu, apa sih itu budaya? Budaya itu apa sih? Kalau secara umum budaya itu dalam artian apa? Ada yang ngerti? Kebiasaan. yang kita lakukan sehari-hari. Oke, benar Miss Dewi. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan ya. Kemudian ada positifnya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Kita akan belajar memahami tentang budaya positif untuk kita terapkan nanti di kelas kita dan di lingkungan sekolah. Di antara modul 1 sampai modul 1.4 itu materi ini yang benar-benar bagus ya. Nah, sebelum kita lanjut, oke, konsep inti dari budaya positif itu ini yang nanti kita akan pelajari. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan gelas, dan segitiga restitusi. Yang punya PNM pasti sudah membaca ini ya, ada videonya juga. Apakah yang punya PNM sudah memahami ini? Budaya positif ini? Dah ya, pasti ya. Oke, Oke, sebelum saya ke disiplin positif, saya mau perubahan paradigma belajar ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, saya mau bertanya dulu kepada Miss semua. Apakah Miss semua sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas? Sudah? Sudah? Ada suaranya. Sudah? Oke, sudah ya. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi itu yang harus kita buka pemikiran kita ya. Bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara itu menginginkan idealnya kita sekolah itu harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana itu sesuai dengan kebutuhan anak, karakteristik anak. Ya, jadi kalau dulu paradigma yang dulu itu kita pembelajarannya masih apa? Teacher center. Ya, masih teacher center. Apa-apa semua dilakukan oleh guru. Anak-anak mengikuti. Apakah ada yang masih seperti itu sekarang? Ada? Semoga tidak ya. Nah, semoga kita semua memang untuk berubah itu memang tidak instan, butuh waktu yang lama. Ya, seperti burung kalau terbang dia nggak akan langsung naik terbang, tapi dari bawah dulu, dari bawah naik seperti itu. Nah, jadi yang diharapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini profil pelajar Pancasila. Sudah saya tahu ya dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah, ya. Seperti apa? Apa saja? Ya, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, ya, iya, itu yang kita harus wujudkan pada anak-anak kita ya, untuk murid-murid kita di kelas. Nah, diharapkan dari teman-teman, mari kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter murid kita di kelas. Jangan worksheet aja dikasih. Itu kalau kita sudah menggunakan worksheet terus, itu pembelajaran itu sudah ke apa? Teacher center. Ya, jadi anak-anak tidak akan berkembang, tidak ada kebebasan di situ. Gitu. Jadi kita membuka pemikiran kita ya. Seperti guru itu menurut KHD itu ya, guru itu adalah
di depan sebagai teladan untuk anak-anaknya, di tengah-tengah sebagai motivasi, di belakang sebagai mendorong anak agar mereka itu menciptakan ide-ide kreatifnya. Ya, jadi kita sebagai guru harus kita analogikan sebagai petani. Kalau KHD itu, Ki Hajar Dewantara itu, menurut filosofinya kita sebagai guru adalah sebagai petani. Sekolah itu adalah sawahnya. Ya, terus murid-murid kita sebagai apa? Tanamannya, padinya, tumbuhannya. Ya, tugas petani apa? Ya, iya. Oke, tugas petani itu memelihara tanahnya supaya subur, biar tidak ada hama-hama di dalam tanamannya. Ya, bisa. Apakah petani itu bisa merubah padi menjadi jagung? Tidak. Jadi kita sebagai guru begitu sama murid. Kita tidak bisa merubah kodrat alam anak. Kodrat anak kita tidak bisa dirubah, tapi kita hanya bisa merubah lakunya agar mereka menjadi anak yang berprofil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana dia tumbuhnya, empatinya, kolaborasinya, itu yang kita tumbuhkan ke anak-anak. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman saat ini. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ya, semoga ini bisa membuka pemikiran teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena kebutuhan anak satu tidak sama dengan kebutuhan anak yang lain. Jadi kita itu harus pahami. Ya, oke, saya lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau yang paradigma baru itu namanya teori kontrol ya teman-teman ya. Kalau paradigma yang lama itu namanya stimulus respon. Nah, jadi miskonsepsi tentang teori kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak bisa merubah, tidak bisa mengontrol perilaku murid sehingga dia mau berubah menjadi apa yang menjadi keinginan guru. Tidak benar, itu ilusi. Yang bisa merubah murid itu adalah murid itu sendiri, yaitu apa? Motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan dari kontrolan guru. Itu yang harus kita pahami menurut teori kontrol ya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti apa contohnya penguatan positif? Contoh, bujukan, rayuan, imbalan, hadiah. Itu memang penguatan positif, ya. Tapi itu tidak akan membuat perilaku anak berubah. Itu yang harus kita pahami. Salah, itu ilusi. Ya, yang bisa merubah kembali lagi adalah motivasi intrinsik dari murid itu. Ya, jadi ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi. Ya, bagaimana maksudnya? Seolah-olah guru membuat pernyataan-pernyataan kepada murid sehingga murid itu merasa bersalah. Kemudian murid itu merasa bersalah, kemudian merubah perilakunya. Karena apa? Karena dia merasa bersalah dengan gurunya. Saya mau berubah. Kasihan Miss May. Benar? Tidak. Karena bukan dari motivasi intrinsik. Salah, ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi, tidak benar. Orang dewasa, kita memang orang dewasa, murid kita lebih kecil dari kita, terus kita seenaknya memaksa mereka untuk merubah perilakunya. Tidak. Ya, kembali lagi, teori kontrol ini adalah semua berasal dari motivasi intrinsik murid. Begitu. Seperti Miss, kalau disuruh apa umpamanya, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita mau melakukan? Tidak. Tidak. Mungkin benar mau melakukan karena apa? Karena sesuatu.
ya kan? Bukan dari motivasi intrinsik. Itu yang kita pahami dengan teori kontrol ya, dengan paradigma baru saat ini. Kemudian, nah ini dulu stimulus respon, sekarang teori kontrol. Kalau stimulus respon, kalau dulu kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol realita kita itu berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak satu dengan anak yang lainnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi kita melihat sisi lain dari murid ya, tidak sama. Ya, nah ini juga sampai bawah itu sampai ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu dulu. Kalau kita guru tidak bisa membujuk anak untuk berubah, akhirnya apa yang terjadi? Paksaan. Pasti harus berubah ini anak menjadi perilaku, menjadi tertib gitu kan. Sudah dibujuk nggak berhasil, akhirnya apa? Paksaan yang kita lakukan. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini artinya, ini konsensus itu artinya kesepakatan. Ada kolaborasi. Jadi anak-anak itu berubah harus ada kolaborasi antara guru dan murid. Itu ya, komunikasi yang baik. Kalau terjadi perilaku-perilaku anak itu pasti ada tujuan, ada alasan. Kita tidak bisa menjadi dia perilakunya buruk, kemudian kita menyalahkan dia langsung. Itu tidak benar. Jadi kita harus berkolaborasi antara murid dan guru, komunikasi yang baik. Itu menurut teori kontrol. Terus model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau anak itu salah, kalah. Yang menang siapa? Guru. Begitu ya. Anak berbuat salah, kalah. Saya yang menang guru. Kamu harus meminta maaf. Itu salah. Tapi yang harus kita lakukan adalah menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya, jadi kita kolaborasi. Murid kita menang, guru kita menang. Karena apa? Karena sudah menemukan solusi. Begitu. Ya. Nah, ini menurut stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Oke, saya lanjut lagi set budaya positif. Di sini disiplin. Kalau dulu mungkin kita berpikir disiplin itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat guru yang harus kita taati. Rasanya serem ya. Kalau dulu iya, saya dulu waktu SMP, SD, zaman kita sekolah pasti ada namanya disiplin, kamu harus disiplin. Rasanya tidak nyaman. Ya, itu seolah-olah peraturan yang harus kita patuhi. Kalau tidak patuhi nanti akan ada sanksi. Pasti ya, begitu. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu arti disiplin yang sebenarnya. Kemudian ada positifnya. Ya, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu. Ini namanya disiplin positif. Jadi kita mendisiplinkan anak jangan ada embel-embel ini. Kamu nggak boleh nangis ya. Jangan nangis. Nanti misalnya kasih stiker. Itu sudah salah. Ayo makan. Nanti kalau nggak makan, kalau habis makannya nanti Miss kasih stiker. Oke. Disiplin positif tadi sudah paham ya? Kita melaksanakan disiplin positif untuk apa? Diri sendiri untuk budaya positif.
Kita untuk apa menumbuhkan budaya disiplin positif untuk murid-murid? Iya, benar. Ya, untuk menciptakan, menumbuhkan peserta didik yang memiliki disiplin diri. ya, menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ya, di situ ada namanya nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu apa? Ada yang tahu? Contohnya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa? Nilai-nilai yang baik. Bisa, sopan santun, empati, jujur. Apalagi? Toleransi. Ada lagi? Bertanggung jawab. Ya, nah itu yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, nilai-nilai itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan, ya. Ini. Nah, ini. Nilai kebajikan itu, profil pelajar Pancasila itu sudah termasuk nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana ada gotong royong, kreatif, mandiri, berpikir kritis, itu sudah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini terlepas dari suku bangsa, ya, yang ada pada diri kita. Ada toleransi, benar, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan. Ya, kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri. Ini yang dinamakan nilai-nilai apa? Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, dalam menumbuhkan disiplin positif, dalam menumbuhkan budaya positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia loh. Kalau kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ya, oke. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, segala tindakan, perilaku dari murid-murid kita itu pasti ada tujuan alasan. Ya, yang perlu kita tahu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak-anak kita itu apa? Gitu. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu yang ada sebenarnya dari diri kita. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Contoh, murid kita datang ke kelas, dia cemberut, menangis, lemes, lesu, gitu. Kita harus mengetahui kenapa dia seperti itu. Mungkin saja ini kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Mungkin saja dia di rumahnya kebanjiran, ya, sehingga dia cemberut ke sekolah, sedih. Bisa saja dia tidak dimasakin atau tidak punya nasi, tidak punya beras mamanya di rumah. Dia menangis, dia bersedih, itu. Nah, contoh seperti itu ya secara umumnya. Jadi, kalau kebutuhan dasar anak kita itu tidak terpenuhi, ya pasti ada perilaku-perilaku yang tidak biasanya. Jadi kita harus mengetahui ini. Kasih sayang atau rasa diterima. Kadang-kadang ada anak-anak yang apa? Namanya kita harus menerima kodrat anak.
Mungkin saja dia lahir nggak punya tangan, nggak punya telinga gitu kan. Bisa saja dia belum bisa berbicara gitu. Terus mungkin saja telinganya besar satu, kecil satu. Jadi apa itu? Dia ingin merasa ada kasih sayang, dia ingin diterima dengan sesama teman-temannya. Jadi disitulah peran guru. Jangan sampai terjadi apa kayak bully kayak gitu. Contoh ada anak yang membuat kelompok, yang satu di pojok nggak mau dia mengikuti kegiatan dalam kelompoknya. Kita harus cari tahu, jangan langsung bilang gini, mau pindah ya, nggak mau di kelompok ini, mau pindah yuk pindah ke sini. Kita arahin, benar nggak? Kita harus mencari tahu kenapa penyebab dia nggak mau di kelompok ini. Bisa saja karena dia tidak diterima, karena merasa dia itu kok gini ya, kok gini, saya nggak diajak berkelompok kayak gitu. Jadi disitulah peran guru mencari tahu. Kemudian penguasaan. Di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui. Itu murid kita sering ya kalau angkat tangan biasanya tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Sampai nangis loh. Miss, nggak dipeduliin. Kira-kira itu terpenuhi nggak kebutuhan dasarnya? Tidak, dia candi ya, beri kesempatan dia untuk mengemukakan pendapat seperti itu, hargai. Ya, kemudian kebebasan. Nah, anak-anak kita itu perlu kebebasan sama kayak kita. Kita tuh perlu merdeka. Jadi apa yang kita lakukan? Buatlah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, gitu. Jadi karena pembelajaran yang berbeda itu membuat potensi anak sesuai dengan kebutuhan anak itu terpenuhi. Dia bebas memilih mau membuat apa, bebas tanpa harus dari kita gitu. Inilah dinamakan kebebasan dalam kelas. Kemudian kesenangan. Ayo, kita aja kadang-kadang kalau udah jenuh butuh bersenang-senang ya kan? Yuk kita mau kemana nih hari ini gitu. Anak pun begitu. Di kelas kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, permainan yang menyenangkan ya. Jadi kalau semua kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, apa yang akan terjadi? Bahagia. Ya, betul Misi. Anak-anak kita akan menjadi anak yang bahagia, nyaman, aman. Ya, kalau ini tidak terpenuhi, yang terjadi apa? Anak-anak itu akan tidak mau sekolah, bersedih, tidak dianggap, tidak nyaman, marah, kecewa, gitu. Ya, jadi kita sebagai guru harus mengetahui 5 dasar kebutuhan dari murid-murid kita. Ya, oke. Ada yang bertanya? Paham ya sampai sini ya? Ya, oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 teman-teman. Yang membuat perilakunya itu berubah itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kenapa anak-anak melakukan hal begitu, hal seperti itu? Karena dia merasa ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wih, saya mau melakukan ini nih, mau maju. Karena dia diiming-imingi oleh stiker, diiming-imingi oleh imbalan apa gitu. Nanti Miss kasih hadiah. Ayo maju yuk, siapa yang mau angkat tangan gitu. Itu sebenarnya tidak baik ya kita guru melakukan hal seperti itu, karena tidak menumbuhkan apa yang tadi kita bahas. Tidak menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Yang ada adalah apa? Ini motivasi ekstrinsik karena dorongan dari luar. Ya. Jadi kalau 2 ini terjadi pada murid kita, berarti kita belum menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya. Contoh deh kita. Apa sih motivasi teman-teman datang jam 6:30 atau jam 7 di sekolah? Saya mau nanya dulu. Apa motivasi teman-teman datang ke sekolah
jam 7? Apa karena itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik. Nah, oke, coba. Apa? Hah? Ayo, jujur aja, jujur. Oke, jujur ya Miss ya. Berarti dari kita semua belum ada motivasi intrinsik. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Kita dulu yang menumbuhkan motivasi intrinsik kita, baru kita loh ke sekolah. Kita harus ada menyadari, meyakini nih, kalau saya datang jam 7, ini adalah sudah tanggung jawab saya. Tadi ya teman-teman bilang ekstrinsik. Nah, dengerin dulu saya. Oke, keduanya, ya. Kalau kita datang berpikir gini, kita meyakini, oh saya mau datang jam 7 karena saya punya tanggung jawab. Saya harus disiplin karena saya menjadi teladan nih untuk anak-anak saya, karena anak-anak saya ada jam setengah 7 sudah di kelas. Itu motivasi intrinsik. Datang sekarang jam 7 biar tidak dipotong gajinya. Itu sudah ekstrinsik. Oh, berarti kombinasi Dua-duanya. Oke, tapi masih perlu kita meyakini. Contoh, anak-anak memakai helm itu karena apa? Takut polisi. Karena apa? Sudah masuk motivasi intrinsik. Iya, kalau teman-teman memakai helm karena takut sama polisi, berarti tidak ada motivasi intrinsik. Kalau kita meyakini, kalau saya tidak memakai helm, saya akan celaka atau tidak selamat. Nanti kalau saya jatuh, kepala saya begini-begini. Karena kita meyakini. Gitu. Kalau sudah begitu pun kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita supaya memiliki motivasi intrinsik. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk ini restitusi ini saya baru belajar di program calon guru penggerak ya, yang restitusi ini. Jadi kalau kita hukuman, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu terencana, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Contoh, anak-anak datang untuk jenjang besar nih ya, contohnya. Kalau kita jarang rasanya untuk memberikan hukuman pada anak-anak ya. Kalau kelas besar baru datang terlambat jam 7:30, gurunya tanpa sepengetahuan murid, kamu sudah terlambat, harusnya kamu jam 7 sudah ada di kelas. Sekarang kamu keliling lapangan selama 10 kali. Itu namanya hukuman ya, tanpa ada kesepakatan dari murid. Itu hukuman. Jadi hukuman itu berupa fisik dan berupa psikis. Berupa psikis itu apa? Kata-kata. Kamu tidak pernah tepat waktu sekolah. Kamu mengecewakan bapak, gitu contohnya. Itu sudah kata-kata yang melukai psikis ya, yang dia akan ingat. Gitu. Jadi hukuman itu ada dua, fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana yang ada kesepakatan dari murid dan guru. Nanti kalau kamu terlambat sekolah, ibu mau kasih konsekuensinya adalah menulis di buku kalimat sebanyak 100 kali gitu bawahnya. Itu konsekuensinya yang sudah disepakati oleh murid. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, ini istilah baru ya. Ini juga saya baru memahami restitusi ini setelah saya mengikuti guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, bukan membuat murid kita menjadi gagal. Ya. Jadi di sini adalah harus ada proses yang namanya kolaboratif yang sudah kita bahas dari awal. Harus ada kolaboratif antara murid dan guru.
guru. Ya, ada komunikasi yang baik sehingga bersama-sama menemukan solusi. Ini yang namanya restitusi. Ya, jadi kalau umpamanya penghukum dan konsekuensi itu akan membuat anak-anak gagal. Ya, tidak membuat anak-anak sukses. Tapi kalau restitusi, kita cari tahu permasalahannya apa, anak-anak mengetahui kesalahannya, kemudian anak-anak mencari solusi atas apa yang mereka buat gitu. Itu namanya restitusi. Ya, jadi sudah paham ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ya, ini tunggu dulu, sabar. 5 posisi kontrol guru. Kita itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada yang namanya penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Pernah tidak anak-anak melakukan teman-teman melakukan tindakan seperti menghukum? Contoh, dulu ya, saya waktu pertama kali jadi murid, pertama kali jadi guru, saya belum tahu nih bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi anak-anak yang bermasalah, gitu, anak-anak yang menangis, tidak mau mengerjakan tugas. Jujur enggak, kita itu dulu masih namanya teacher center, ya. Jadi saya itu belajar banyak di sini, di guru penggerak ini. Dan memang kita dari 2022 sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya, tapi setidaknya kita sudah adalah masukan dari Miss Rani tentang Merdeka Belajar gitu ya. Jadi setelah itu pasti pernah kita taruh kursi di pojok. Itu seperti kursi penghukum. Ya, kalau kamu nggak mau mengerjakan tugas, nanti kamu duduk di pojok itu, di kursi itu, diisi di situ di kursinya, kursi menangis kayak gitu. Ya, jadi setiap anak melakukan kesalahan atau apa, jadi dia udah tahu, aduh, sekarang mau duduk di kursi itu. Tapi itu hukuman loh teman-teman ternyata. Ya, secara tidak langsung dia anak itu akan menjadi anak yang gagal nanti, bukan menjadi anak yang sukses. Betul, karena kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengetahui kenapa dia melakukan hal tersebut, langsung ditaruh di meja itu. Kalau dulu saya nggak bisa menjawab, saya di depan kelas ya waktu SD, kaki satu ini, pegang telinga, itu penghukum tuh. Sering sekali saya itu, kalau dulu SD itu disuruh maju nggak bisa jawab, kaki satu pegang telinga kayak ini. Siapa yang pernah merasakan? Jadi semua bisa jawab. Oke, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang sering sepertinya dilakukan kita, terutama saya. Pernah nggak pada saat mengajar seperti ini? Aduh, anak-anaknya kok nggak diem ya, nggak sayang sama Miss Mei ya. Pernah nggak begitu? Pasti. Apa yang terjadi? Merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah loh. Sayang Miss Mei dipeluk-peluk, akhirnya dia mau diem. Itu tidak merubah loh ternyata, tidak merubah anak-anak berperilaku untuk duduk tertib, enggak. Yang dia itu merasa itu, aduh saya ini begini, jadi saya karena Miss Mei menangis, jadi saya mau duduk nih gitu. Jadi ternyata itu salah teman-teman. Ya bukan salah sih, kurang tepat. Jadi anak-anak itu tidak menyadari gitu loh, tidak menumbuhkan gitu loh. Yaitu duduk tuh karena ini gitu. Ya, kemudian teman. Pasti kita sebagai guru punya posisi kontrol ini, ya, sama anak-anak kita pasti. Karena setiap jenjang itu pasti beda-beda kan kontrol kita. Mungkin di TK itu sepertinya kita ini masih merasa teman ya. Ayo, yuk kerjakan yuk, nanti Miss Mei bantu. Nah kayak gitu. Itu termasuk kontrol sebagai teman loh. Apa yang terjadi kalau kita seperti itu? Yang ada anak-anak itu ketergantungan sama kita. Ya, contoh, nggak apa-apa nih, nggak kuat.
dan dibantu loh sama Miss Mei gitu. Jadi dia merasa ada pertemanan gitu, ada ikatan. Contoh memakai sepatu, dibantu gitu. Nah itu sudah termasuk pertemanan sebenarnya ya. Kemudian pemantau. Nah pemantau ini seperti tadi konsekuensi. Ya, kita kontrol guru itu adalah pemantau, ada konsekuensinya. Pasti masih kita ya ada di posisi kontrol ini. Ada nggak teman-teman? Masih ada menerapkan ini? Masih pasti ada. Ya, pasti ada. Kemudian yang terakhir manajer. Ya, manajer. Idealnya kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Ya, manajer itu adalah apa? Monitoring anak. Satu, menstabilkan identitasnya, mencari permasalahannya, mencari solusinya bersama. Itu manajer. Ya, dengan nada yang tidak tinggi, tidak merasa berbuat bersalah, tapi anak-anak itu meyakini gitu loh. Meyakini kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Sehingga anak-anak, kalau kita memiliki kontrol guru di manajer, sudah pasti kalau berhasil anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sukses, mandiri dan bertanggung jawab. Begitu. Ya, contoh penghukum ada seperti ini ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, seperti itu untuk penghukum. Terus posisi kontrol guru yang biasanya pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu, kamu selalu tidak mendengar. Nah ada belas kasihan gitu tuh loh. Udah berapa kali Miss Mei kasih tahu, kok masih nggak mau dengerin Miss Mei ya. Nah itu kata-kata yang ada belas kasihan itu termasuk pembuat rasa bersalah. Posisi kontrolnya ya. Kamu teman, ayo kita atur. Nah sudah yang seperti saya katakan tadi ya. Kemudian pemantau. Nah kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah itu sebagai pemantau ya. Kontrol guru sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apa kamu tahu masalahmu, kesalahanmu, bagaimana cara memperbaikinya, apa yang harus kamu lakukan. Nah harus nadanya itu hati ke hati sama anak-anak. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Gitu ya. Jadi tidak gini, nunjuk-nunjuk gitu, itu nggak boleh. Tapi nunjuk-nunjuk itu sebenarnya nggak boleh. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira dari teman-teman itu yang teman-teman lakukan itu kontrol yang mana? Semuanya. Langsung kaki sudah. Semuanya ada. Semua. Oke, berarti masih ya, tergantung keadaan ya, tergantung kasusnya, benar. Berarti jadi yang diharapkan idealnya guru itu hanya memiliki ini aja, manajer ya. Ini muaranya dari semua kontrol itu adalah ini, manajer. Ya, jadi kita pelan-pelan merubah yang tadinya kontrol kita sebagai pemantau, kita arahkan menjadi manajer. Yang jadi penghukum, pelan-pelan kita arahkan ke manajer. Ya, memang tidak gampang sih ya. Apalagi ada di kelasnya itu yang ABK. Nah, itu beda lagi, beda kasus. Kalau saya memang ada anak yang ABK ya, jadi cara penanganannya berbeda juga. Nggak bisa saya menggunakan ini manajer. Ya, tergantung kasus. Jadi idealnya kita sebagai guru harus posisi apa? Manajer. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya. Oke, coba saya mau tahu semangatnya teman-teman ya. BBM. Gaspol. Oke, BBM. Gaspol.
posisi kontrol dulu. Kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol apa ini? Kalau ada kata-kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Ayo, coba, Miss. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang benar adalah penghukum. Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu psikis, memang tidak fisik. Ya, itu penghukum. Jangan sekali-sekali mengutarakan kata-kata seperti itu. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, psikis, itu ya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti sudah paham. Jadi teman-teman harus lakukan ini sama anak-anak, ya. Kalau melakukan perilaku yang tidak baik menurut kita, tanyakan kata-kata seperti ini yang dinamakan restitusi. Apa tadi restitusi? Restitusi ya, benar Miss Risa. Ya, jadi upaya-upaya atau kolaboratif, proses kolaboratif antara murid dan siswa sehingga menemukan solusi bersama. Itu yang namanya restitusi. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini sudah ya, lanjut ke keyakinan kelas. Kalau kita sudah memahami dari awal sampai kita mengetahui tentang 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian 5 posisi kontrol, maka kita akan membentuk yang namanya keyakinan kelas. Apa? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang menanggapi? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Diyakini bersama akan membuat perubahan nilai-nilai yang lebih baik. Ya, kenapa keyakinan? Karena itu dibuat berdasarkan kolaborasi bersama dan diyakini bersama akan nilai-nilai yang benar. Kalau tidak salah ya. Ada yang menanggapi? Tidak ada. Ya, benar Miss Rani. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan ya atau aturan yang kita sepakati bersama di kelas kolaboratif ya, yang ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, itu namanya keyakinan kelas yang diyakini oleh anak-anak, yang dibuat oleh murid dan guru. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru, bukan murid. Itu beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ya, keyakinan. Jadi sesuatu yang benar-benar anak-anak yakini gitu loh. Ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Itu. Bagaimana caranya? Nah, beda. Kalau jenjang besar, kita kasih sticky note. Kita mau meyakini apa di kelas? Anak-anak sudah bisa menulis, ya, tempel. Nanti dipilih salah satunya yang mana suara terbanyak. Tapi kalau kepada murid-murid TK, bagaimana caranya? Apa yang harus teman-teman lakukan supaya menghasilkan keyakinan kelas? Apa? Ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Sudah?
jawab. Sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Miss Dewi aja. Itu ya keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kesepakatan itu kan Ya, kayak kesepakatan. Tapi lebih ke bahasanya itu keyakinan, meyakini. Konsensus itu adalah kesepakatan. Tapi bahasa positifnya itu adalah keyakinan. Siapa yang sudah? Sudah semua ya. Bagaimana caranya? Apakah kita memancing anak untuk menghasilkan keyakinan di kelas? Begitu? Ada yang memberi contoh, Miss Tati? Bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas? Apa yang harus dilakukan? Misalnya dengan memberikan contoh kepada anak-anak kalau mau ke toilet harus angkat tangan atau bilang kepada Miss, ke guru di kelas. Oke, bisa. Ya. Nah, caranya agar terjadi suatu keyakinan kelas, kita sebagai guru adalah menstimulus anak dulu. Ya. Contoh, saya buat, saya kasih gambar. Ini cuma untuk sharing aja ya. Ini menurut saya. Ya, ini yang saya dapat. Saya ambil gambar. Sebelum nih membuat keyakinan kelas, kadang-kadang kita salah persepsi. Kita buat anak-anak supaya kelas kita ini tertib, kita harus bagaimana ya? Pasti ada yang pertanyaan seperti itu. Ya? Begitu? Pasti. Anak-anak jawab gimana? Tidak boleh memukul, Miss. Tidak boleh berlari, Miss. Gitu kan? Pasti jawabannya anak-anak begitu. Ya? Jadi kita caranya kita kasih gambar dulu. Nih, bawa gambar apa ini? Terus anak-anak, Miss, ada gambar sampah, Miss, tuh di bawah meja itu. Kok kotor sekali kelasnya, Miss? Kayak gitu, dia berargumen. Kok kotor sekali kelasnya itu, Miss, kayak gini-gini gitu. Anak-anak kan melihat dari gambar itu. Kotor ya kelasnya ya, kotor ya kelasnya ya di gambar ini. Terus gimana ya caranya untuk supaya kelas ini menjadi bersih gitu? Gimana caranya ya? Miss, itu sampahnya harus dibuang tempat sampah, Miss. Nah, semua dari anak datangnya. Jadi kita harus menstimulus anak dengan cara begitu. Ya. Nah, jadi mendapatkan apa keyakinannya di situ? Menjaga kebersihan kelas. Jadi stimulus dengan cara-cara video, cara gambar gitu. Jangan langsung ke kata-kata. Anak-anak hari ini kita sepakat ya supaya kita kelasnya itu lagi. Jangan ya merobek-robek gambar yang ada di tembok nih, nggak boleh nih dilepas ya, itu kesepakatan. Ada yang begitu? Boleh. Kasih gambar ruangan kelas apa? Ada gambar bagus, ada gambar yang tidak bagus. Jadi anak-anak bisa membedakan. Anak-anak mau gambar yang bagus ini apa mau yang tidak bagus ini gitu. Jadi dia menuangkan ide-idenya. Disitulah kita membentuk yang namanya keyakinan kelas. Gitu ya. Jadi caranya adalah menstimulus anak supaya keyakinan itu datang dari motivasi intrinsik. Kembali lagi. Ya, bukan dari kita yang menentukan keyakinan kelas itu, tapi anak-anak. Ya, nih saya keyakinan saya di kelas apa lagi? Membawa bekal sehat. Caranya saya gimana? Anak-anak sepakat ya, kita yakin ya harus membawa bekal sehat. Tidak. Caranya saya memperlihatkan gambar anak yang sakit, membawa gambar anak yang ceria, gitu kan? Memperlihatkan gambar-gambar yang tidak makanannya tidak sehat. Jadi anak-anak di situ berargumen, semua mengeluarkan pendapatnya. Kok sakit dia ya? Kenapa sakit tuh, Miss? Ya karena kita makan makanan yang tidak sehat. Jadi dia sakit, tenggorokannya sakit, flu kayak gitu. Jadi anak-anak tahu, oh berarti kalau umpamanya tidak makan makanan sehat,
kita bisa sakit. Ya, itu contoh saya menstimulasi anak agar membentuk keyakinan kelas. Ya, mungkin dari teman-teman itu lebih kreatif, ya, jadi bebas membuat menstimulasi anak dengan cara yang berbeda. Itu yang keyakinan kelas yang saya buat seperti itu. Jadi semua dari siswa. Ya, kembali ke student center semua. Ya, jadi paham ya tentang keyakinan kelas. Jadi setelah kita buat berupa poster, kita pajang di kelas. Jadi dia tahu, dia meyakini nih, oh kalau saya buang sampah pasti kelasnya kotor nih. Dia buang lagi ke tempat sampah tanpa kita kasih tahu. Gitu. Jadi sudah ada motivasi intrinsik. Ya, lanjut. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang punya PMM? Ada yang tahu apa segitiga restitusi? Miss Rani, Miss Indra, yang punya PMM siapa? Miss Yati, Miss Devi? Ya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi kita itu sebagai manajer, bagaimana caranya untuk menerapkan ini segitiga restitusi. Ya, apa saja? Satu, menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu begini. Ada kasus nih, anak-anak ada yang membuang sampah sembarangan. Ya, terus kita tanya, jangan langsung loh, kok buang sampah sembarangan ini, gitu kan? Tapi kita harus menstabilkan identitas. Ya, contohnya, kenapa kamu buang sampah tidak di tempat sampah? Cari tahu dulu. Nah, karena itu pasti akan ada alasannya. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Dia tahu kesalahannya. Ya, kalau apa yang dia perbuat itu salah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kamu tahu perbuatan yang kamu lakukan tadi itu baik atau tidak baik? Seperti itu. Anak-anak bisa jawab, dia mengetahui kalau ini perbuatan yang tidak baik. Gitu. Kemudian setelah anak-anak mengetahui kesalahannya, dia akan meyakini keyakinan kelas yang dibuat. Kita tanyakan. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas ya, seperti itu. Ya Miss. Terus keyakinan apa yang Stefano tidak taati di situ? Ya, tidak menjaga kebersihan Miss. Gitu. Jadi kita harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tentang keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Ya, ini yang dinamakan segitiga restitusi. Contoh, menstabilkan identitas. Anak-anak menangis. Kenapa kamu menangis? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menstabilkan identitas. Kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa. Miss Mei juga pernah menangis. Kalau Miss Mei marah, Miss Mei kesal, Miss Mei pasti menangis. Tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu stabil emosinya, menstabilkan identitasnya. Oh, tidak apa-apa ya. Jadi anak-anak tidak merasa gagal. Itu menstabilkan identitas itu. Anak-anak tidak merasa gagal dan anak tidak merasa bersalah. Itu kita tujuannya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, seperti ini pertanyaannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kata-kata seperti ini ya yang harus kita terapkan dalam segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan. Valid dulu, validasi, cari tahu dulu kebenarannya gitu loh. Apa sih yang membuat dia itu melakukan itu gitu? Itu validasi.
Tuh. Ya, baru terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kita pasti sudah membuat keyakinan kelas kan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau anak melakukan hal-hal yang di luar keyakinan yang kita buat, kita perlu tanyakan. Kecuali ada permasalahan membuang sampah atau tiba-tiba menangis atau memukul temannya, sedangkan teman-teman tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai keyakinan kelas nih di kelas. Bagaimana? Apa yang anak-anak yakini? Gitu. Ya, jadi teman-teman mulai besok yang belum punya keyakinan kelas, ayo ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ya, sehingga jika ada perilaku-perilaku yang membuat kelas tidak nyaman, gitu, jadi kita bisa berkaitan dengan keyakinan kelas. Kita bisa menanyakan kesalahan ini atau perbuatan ini ada keyakinan kelasnya loh yang kita buat. Kalau teman-teman di kelas tidak ada keyakinan kelas, bagaimana caranya menanyakan orang teman-teman aja tidak membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kan begitu. Ya, jadi mulai besok yang kelasnya belum ada keyakinan kelas, yuk kita buat keyakinan kelas supaya kelas menjadi aman, nyaman, anak mandiri, bertanggung jawab akan perbuatannya. Jadi budaya positif itu tujuannya yaitu membuat anak-anak mandiri dan bertanggung jawab, bukan menjadi anak yang gagal, tapi menjadi anak yang sukses. Itu ya, itu segitiga restitusi. Nah, minggu depan Miss Rani, saya izin ya Miss Rani ya, minggu depan kita ada kompel lagi kan ya. Minggu depan saya akan ajak teman-teman praktek segitiga restitusi. Bagaimana caranya teman-teman melakukan atau menganalisis kasus. Ya, nanti kasusnya saya buat. Saya akan bagi beberapa kelompok. Ya, kita belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menganalisis kasus-kasus yang ada di kelas, ya, sama anak-anak. Dengan apa? Yang terakhir ini apa? Ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, itu. Posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan? Ya, itu ideal kita sebagai guru ya. Harus menjadi posisi kontrol manajer. Tidak berteriak, tidak dengan nada yang tinggi, gitu. Jujur, saya juga sesuai dengan lingkungan ya. Kan saya ada anak ABK, artinya anak yang spesial, gitu. Jadi kebutuhannya itu kan berbeda. Saya juga sering melakukan ini, melanggar manajer sebenarnya di kelas. Karena, gitu kan. Jadi harus nada yang tinggi karena memang dari psikiaternya harus menerapkan seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Ya, tapi idealnya kita harus menjadi posisi kontrol manager. Gitu. Ya. Nah, itu materi yang saya dapatkan di program calon guru penggerak budaya positif. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya atau menanggapi, ada yang belum jelas, mungkin ayo kita sharing sama-sama di sini. Kita diskusikan di sini apa yang menjadi permasalahan mungkin di kelas seperti itu. Silakan. Sudah jelas, Miss. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang harus ditanyakan? Oke, Miss Risa. Mohon saran Miss, bagaimana cara mengaplikasikan keyakinan bersama itu untuk anak usia 2-3 tahun, karena dari segi bahasa kan mereka belum begitu lancar, bahkan ada yang belum keluar suara seperti itu. Iya. Ya, kalau menurut saya ini tergantung. Nah, seperti contoh kembali lagi ke segitiga restitusi ini ya, maaf. Kalau segitiga restitusi ini kan berupa dialog, ya kan, dialog komunikasi dengan
kita sesuaikan dengan kelas kita. Kalau anak-anak kita belum bisa berdialog, belum bisa mengungkapkan contoh keyakinan apa yang kamu yakini, kalau pertanyaan seperti itu anak-anak bisa jawab nggak? Nggak bisa. Harus sesuaikan dengan jenjang, ya. Jadi dengan bahasa yang sederhana. Itu. Kalau kelas besar, jenjang besar, kita berdialog dia sudah bisa. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Terus apa tindakan solusi yang akan kamu? Kalau anak TK bisa nggak dia mencari solusi? Nggak bisa. Caranya gimana? Dengan bahasa yang sederhana. Gitu. Jadi kalau menurut saya, Miss Risa umur yang 2 sampai 3 tahun, mungkin dengan cara itu tadi kayak sepertinya Miss saya yang saya buat tadi itu, perlihatkan gambar. Tapi tetap kita dengan pemantik-pemantik. Nah, kalau belum juga paham, mungkin menurut saya kita yang duluan gitu loh mereka. Jadi kita menjaga kebersihan yuk, gitu. Anak-anak yang nanti Miss Risa mungkin sesuaikan aja dengan situasi kelasnya ya Miss saya tidak harus seperti ini gitu loh ya, caranya itu mungkin sesuaikan dengan karakter anak-anak di kelas, sesuai dengan kebutuhan, mungkin dengan gambar-gambar. Tetap kalau nggak bisa menjawab kita yang maju gitu ujung-ujungnya kita, tapi tetap dengan stimulus itu Miss Risa ya, tahu dia oh kalau membuang sampah itu seperti ini akibatnya, kalau umpamanya ruangan kelas itu tidak bersih, kalau nggak makan nanti bisa sakit loh gitu. Ya, jadi kalau di playgroup dari awal ini ya Miss Risa juga Miss Risa pemberian stiker atau hadiah itu loh Miss Risa, boleh memberikan stiker atau hadiah. Tadi sebetulnya saya melihat Miss Lasmi ya, anaknya Nais itu minta stiker. Minta apa? Emang kebiasaannya kalau dijemput mamanya gitu. Oh, saya dengar itu minta stiker katanya. Dia ini kan ditargetin di reward di rumahnya. Jadi kalau dia nice di sekolah, di rumah dia boleh main. Itu tidak ada dorongan motivasi intrinsik dari rumah sudah begitu caranya, bagaimana di sekolah? Jadi setiap jemput papanya nanya, tadi mamanya yang jemput dia. Iya, kalau itu tidak terpenuhi dia akan melakukan itu. Jadi kita minimalisir stiker-stiker kalau anak-anak itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai umpamanya ya. Jadi gimana caranya kita boleh memberikan stiker tapi ke semua anak gitu loh, sebagai apresiasi, bukan karena dia mau melakukan sesuatu kita beri stiker gitu ya, ya seperti itu kiranya ya. Ini kalau ada itu udah yang masalah kita ya, dari rumah soalnya tidak ada ya. Karena kalau saya dia dapat bintang sesuai dengan cara tuanya dia boleh main. Ya gitu. Karena dia mainnya nggak bisa Diberikan. kayak di ngawang gitu itu rasanya. Coba kasih tahu orang tuanya tuh biar Sudah nggak mau main itu kalau saya dari breakout. Makanya nanti saya berani teriak karena memang ya begitu aja. Oh iya ya. Oke, terima kasih Miss Rita. Nah, mungkin nanti sesuaikan saja dengan anak-anak Miss Rita ya. Tidak harus seperti yang saya kasih tahu. Jadi tetap sebagai guru dengan usia begitu kita yang menggunakan pematik-pematik yang mungkin sudah dipahami oleh anak-anak usia gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi atau menanggapi? Miss Roman? Iya, bertanya ya Miss ya. Saya tidak yang manis ini. Ini nggak sampai ya. Nggak usah Miss, suara saya sudah keras. Iya ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, foto saya dulu. Terima kasih atas waktunya. Nah, di dalam membuat keyakinan di Kanisia kita sudah buat gambar yang positif, nah yang tidak positif, negatif di rumahnya kan baik dan buruk. Tapi setelah kita jelaskan dampaknya seperti ini akibatnya kan gitu. Tapi sebenarnya sudah bagus-bagus kita kasih tahu nih terjadi gitu. Contohnya love each other yang begitu tuh
sayangi teman. Sebentarnya belum selesai saya bicara, kapluk. Lagi belakang kemana tuh Miss? Terapkan ini dulu. Yang mana itu? Segitiga restitusi. Ya, kembali. Nah itu yang sering terjadi benar Miss. Masih mau kuah-kuah ini, ayo kita duduk gitu kan? Sudah saling gambar, sudah komen sebenarnya ini. Nah itu yang terjadi banget Miss. Artinya, walaupun itu keluar dari diri anak itu sendiri kayaknya ide-idenya dari intrinsik gitu ya. Tapi kok dilanggar ya bagaimana itu ya? Kurang mantap lah. Ya, namanya juga anak-anak ya, apalagi usia-usia usia-usia TK pasti belum paham gitu kan. Kadang-kadang anak-anak itu refleks melakukan itu. Ya, kembali lagi Miss Nyoman, terapkan ini ya, segitiga restitusi. Setiap melakukan pelanggaran dari keyakinan, sudah tidak meyakini apa yang dia buat, lakukan segitiga restitusi. Ya. Oke, jadi minggu depan kita akan praktek kasus restitusi. Ya. Oke, siap? Siap? Oke, baik. Jadi ada yang menanggapi lagi? Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya lagi? Miss Tuhan, ada yang bertanya? Tunggu praktek aja. Soalnya saya ingin lebih langsung gitu. Oke. Mantap, Miss Tuhan. Ya. Sudah ada yang ini sudah tumbuh motivasi intrinsik nih untuk melakukan satu. Dari kita dulu. Satu, pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada getaran-getaran. Dari diri dulu bergetar. Oh, saya harus melakukan perubahan di kelas. Gimana? Sudah? Sudah. Kedua, membuat keyakinan. Ya. Terus yang ketiga, kita sebagai guru harus mengetahui 5 dasar kebutuhan murid. Apa saja? Apa saja? Miss Devi, apa saja 5 dasar kebutuhan manusia? Oke, benar. 1, makanan. 2, kasih sayang. 3, kebebasan. 4, apa keempat? Kebebasan. 5, gitu. Kalau itu sudah bisa kita pahami, maka murid-murid yang bahagia. Ya. Sebelum mengakhiri, ada yang menanggapi lagi? Ada? Praktek? Siap praktek? Ya. Siap praktek? Ayo kita sama-sama melakukan perubahan. Ini tugas berat. Lakukan perubahan di kelas. Ya, lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, permainan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, karena anak-anak itu butuh kreatif, kolaboratif, mandiri, ya, gotong royong itu. Ya, sehingga kita akan menciptakan murid-murid yang berprofil. Ya, itu tujuannya ya, muaranya itu. Oke. Baik, mungkin ini saja sharing saya hari ini. Mungkin saya minta 2 dari teman-teman untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Ya, siapa yang mau? Siapa yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Mungkin saya akan kasih pertanyaan tematik. Bagaimana perasaan? Apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Silakan sebelum saya tutup.
Ada yang? Ayo coba sebelum dia coba. Oh, ini enggak ada. Ayo. Ya, Ini kalau udah begini motivasi intrinsiknya ini susah loh menumbuhkan, ya. Coba saya tunjuk saja, ya. Oke. Ayo, angkat tangan. Saya sudah kasih tadi pertanyaan pemantik itu boleh itu dikembangkan. Ayo, angkat tangan. Apa yang bagaimana perasaan hari ini, kemudian bagaimana penerapannya ke depan? Boleh. Ayo. Mungkin istri Risa. Oh, Dewi angkat tangan ya. Untuk perasaannya, saya agak ternyata saya kaget ternyata saya masih banyak kekurangan setelah harus mempertahankan banyak informasi. Terus untuk kedepannya, saya rasa saya akan belajar banyak dengan Miss nanti untuk prakteknya lebih nyatanya itu seperti apa ya. Terutama untuk saya rasa yang paling sulit bagi saya setelah saya dengan Miss tadi itu yang bagian apa kesadaran intrinsik anak. Nah, memang itu yang paling sulit saya rasa itu. Nanti mohon bantuannya Miss Mei ya. Oke, baik, terima kasih Miss Dewi. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya juga mendapatkan ini dari program guru penggerak. Jadi banyak sekali loh ternyata kekurangan saya juga Miss Dewi. Ya, ternyata saya ini tidak ideal rasanya menjadi guru gitu. Ternyata saya banyak kurang. Ternyata anak-anak saya di kelas itu tidak bahagia gitu loh, ya kan? Ternyata anak-anak saya itu tertekan dengan saya gitu jadinya. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Nanti pasti saya akan sering berbagi praktek baik, ya. Materi-materi yang ada di guru penggerak itu adalah tugas saya mengimbaskan ke komunitas praktisi, yaitu komunitas belajar. Mungkin nanti di luar itulah tujuan dari calon guru penggerak. Ya, kemudian ada lagi satu lagi. Yang di belakang. Oke, Miss Yanti. Terima kasih. Mungkin di sini saya bisa memberikan sedikit ini tentang bagaimana kita menumbuhkan intrinsik anak supaya menciptakan kelas yang seperti Miss jabarkan tadi, kelas yang aman, nyaman, dan bisa membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan menjadikan anak yang tidak gagal, menjadikan anak yang sukses ke depannya. Ya, terima kasih Miss Yanti. Ya, kembali lagi ya Miss Yanti. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak itu melakukan pembiasaan. Ya, kita lakukan pembiasaan itu, kita sering lakukan kebiasaan baik itu, pasti saya yakin ya kalau kita sudah melakukan budaya positif, pembiasaan yang positif, pasti anak-anak itu sudah ter-mindset gitu loh. Kalau saya melakukan ini, akibatnya begini, saya tuh begini gitu loh. Jadi marilah kita dari sekarang melakukan pembiasaan yang positif ya, karena pembiasaan yang positif itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik gitu ya. Terima kasih Miss Yanti. Mungkin satu lagi Miss Ketut ya. Ayo Miss Ketut. Ayo Pak Tut. Oke, bagaimana bisa Miss Ketut merefleksikan kegiatan hari ini? Apa yang kira-kira Miss
apakah Miss Ketut sudah bergetar gitu, artinya saya harus melakukan perubahan nih gitu, atau saya akan praktek langsung apa yang Miss Ketut dapatkan di hari ini kira-kira gitu. Bagaimana? Ya dari penjabaran itu memang yang paling penting itu memang ada timbul intrinsik dari anak, biar mereka itu merasa memang sudah memiliki dan berkeyakinan untuk melakukan. Tapi untuk menumbuhkan itu dan kita juga perlu belajar bagaimana caranya gitu kan. Ya itu dari. Baik, terima kasih Mas Ketut ya. Oke. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, kita lakukan mulai sekarang kepada anak-anak seperti yang saya juga masih belajar ya teman-teman. Saya juga belum bisa menumbuhkan itu kepada anak-anak, tapi saya berupaya dan berusaha gitu loh, berusaha melakukan pembiasaan yang positif gitu. Lakukan pembelajaran yang sekiranya anak-anak itu melakukannya itu dengan kemauannya sendiri, bukan artinya dia bebas gitu, bukan ya, tapi dengan pembelajaran itu kita set caranya gitu supaya anak-anak itu termotivasi gitu ya. Pembelajaran yang menarik, metodenya diferensiasi yang seperti itu ya misalnya ya. Jadi pembiasaan yang positif. Saya juga masih belajar, saya juga masih belum ideal ya teman-teman, kita sama-sama belajar karena untuk merubah suatu kelas yang ideal itu adalah butuh waktu, merubah paradigma kita itu butuh waktu, tidak semata langsung instan ya, tidak. Jadi kita kondisikan karakteristik anak kita itu seperti apa di kelas ya gitu. Jadi itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga materi yang saya dapat di modul 1.4 program calon guru putra ini menggetarkan teman-teman untuk mulai melakukan budaya positif. Yang tadi konsep-konsep intinya itu budaya positif ada disiplin positif, apa lagi? Ya, restitusi, segitiga restitusi, 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol. Itu ya. Jadi kalau kita sudah menerapkan itu, dan satu lagi, kalau kita sudah bisa memecahkan kasus dengan segitiga restitusi, saya yakin pasti ada motivasi intrinsik anak terdorong. Ya, jadi semoga materi ini bisa teman-teman implementasikan kepada murid-murid di kelas. Begitu. Ya, terima kasih. Selamat sore. Baik, luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Miss Mei. Luar biasa materinya hari ini, yang pasti saya meyakini bahwa ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Setuju ya? Setuju. Nah, semuanya ini tidak hanya sekedar teori saja, harus butuh praktek. Saatnya kita praktekkan di kelas masing-masing. Di sana adalah sebuah proses teman-teman berlatih, menemukan, kemudian mencari solusinya, mengikuti alurnya, maka teori ini pada akhirnya jadi itu yang dimaksud. Ya, semua butuh pembiasaan saja. Apalagi untuk playgroup, saya yakin ini tidak mudah. Saya yakin di bayangan saya yang paling sulit adalah rekan-rekan yang ada di playgroup. Tapi setidaknya mencoba. Siapa tahu ada penemuan-penemuan yang pasti itu menjadi penemuan positif dan berbudaya.
menjadi budaya untuk kita semua. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Supaya tidak panjang lebar waktunya, untuk next kita akan studi kasus ya. Hasil dari kasus-kasus teman-teman di kelas juga bisa di-sharingkan ya. Misalkan, saya menemukan kasus ini nih dan saya melakukan segitiga restitusi dengan seperti ini. Nah, nanti bisa juga dievaluasi bersama. Ya, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Semoga tetap bersemangat untuk kita semuanya. Salam BBM, bergerak, berbagi, menginspirasi, gaspol. Selamat sore, sampai jumpa. Good morning, everyone. Okay, good morning. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Apa kabar hari ini ya? Are you happy today? Mana senyumnya? Ya. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, Miss May mau ajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Ayo, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu kegiatan ya atau aturan yang kita sepakati bersama ya. Nah, contoh. Nah, coba dilihat. Miss May bawa gambar apa ini? Ayo, bawa gambar apa ini? Coba lihat. Berantakan? Nah, ada banyak sampah ya? Ada banyak. Oke, berarti iya, berarti ruangan kelasnya ini kotor. Kalau ruangan kelas kita kotor, berarti kelasnya kita tidak bersih. Banyak apa? Banyak? Ya, banyak kuman. Banyak apa lagi? Banyak semut. Apa lagi? Banyak kecoa atau banyaknya nyamuk ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kelas kita bersih? Bersihin kelasnya kita. Oke, berarti iya, berarti apa keyakinan kita? Bersihin kelas. Oke, harus menjaga kebersihan kelas. Sepakat anak-anak? Sepakat? Kita menjaga lingkungan kelas kita? Dengan apa? Tidak? Ayo. Bagaimana caranya supaya kelas kita bersih? Sapu. Iya. Oke, sampah dibuang di mana? Iya, sampah harus dibuang di tempat sampah. Iya, pintar. Katanya Nabila mejanya dirapikan ya. Iya. Iya. Setelah selesai mengerjakan tugas, terus sampahnya dibuang di bawah meja, boleh? Ya, boleh. Berarti apa yang kita yakini? Kita harus menjaga iya, kebersihan kelas. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Apa lagi ya kesepakatan kita? Ayo, apa lagi? Selain menjaga kebersihan kelas. Oke, pinter. Oke, bagus. Jadi, apa kesepakatan anak-anak? Membawa bekal
membawa bekal sehat. Nah, coba lihat ini, Miss Mei tunjukin gambar. Oh, itu nggak sehat. Nah, ini makanan sehat? Tidak. Iya, ini sehat nggak makanannya? Tidak sehat. Kalau anak-anak makan yang tidak sehat, badan kita gimana? Bisa? Sakit. Terus bisa? Sakit tenggorokan. Iya, bisa batuk ya. Jadi kita yakini apa? Membawa bekal sehat. Sudahkah anak-anak hari ini membawa bekal sehat? Sudah. Hebat. Yang pertama, keyakinan kelas kita adalah tidak menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, membawa bekal sehat. Kemudian apa lagi? Nah, coba lihat gambar ini, gambar apa ya? Disuapin ya? Siapa yang masih disuapin makannya? Ada yang masih disuapin makannya? Di rumah? Di rumah? Tidak. Anak-anak harus jadi anak yang mandiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sendiri, mandi sendiri. Ya? Iya. Kalau di kelas mengerjakan tugas biasanya harus dibantu Miss ya? Iya, berarti buat tugasnya sendiri. Coba semuanya, aku anak mandiri. Aku anak mandiri. Ya. Oke, apa lagi kesepakatan kita? Ayo, apa lagi kesepakatan kita yang kita akan yakini nanti? Ayo, apa? Bertanggung jawab. Seperti apa? Apa? Kalau anak-anak setelah mainannya dibuang, gimana harusnya? Oke, harus dikembalikan lagi di tempatnya atau dirapikan lagi. Jadi nanti anak-anak kalau main, anak-anak setelah bermain gimana? Ya, merapikan kembali. Jadi keyakinan kita yang keempat apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Oke, apa lagi yang kelima? Ada lagi? Wow, pinter. Tepuk tangan semua yuk. Harus saling menyayangi teman. Boleh dipukul-pukul temannya? Tidak boleh, harus sayangi teman. Iya. Sayangi teman. Tak ada musuh. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan. Tidak pukul-pukulan. Saling sayang menolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan. Tidak pukul-pukulan. Saling sayang bertolong dengan teman. Berarti yang kelima adalah saling menyayangi teman. Gak boleh ejekin. Ya, oke, sudah ya. Berbagi. Ada yang pakai langit kayak bintang gitu loh. Tapi bintang bisa. Bawa sini. Sudah membuat keyakinan kelas. Apa saja kesepakatan yang kita sudah buat? Ya, menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian apa ini? Bertanggung jawab. Kalau sudah selesai bermain, mainannya itu dirapikan kembali. Kemudian kesepakatan kita yang ketiga.
membudayakan antri. Nggak boleh menyalip-menyalip, kita harus sabar menunggu giliran. Kemudian membawa bekal sehat. aku anak sehat. Coba semuanya. Aku anak sehat. Oke, jadi keyakinan ini harus kita yakini, harus kita lakukan, ya. Oke, Diwan. Selamat pagi, nama saya Yuni Merani selaku Kepala Sekolah dari Ibu Nikutumai Anggreni sebagai calon guru penggerak. Dan saya mengucapkan terima kasih karena CKP sudah melakukan pengimbasan dan praktek baik tentang budaya positif di sekolah dan hasilnya luar biasa. Jadi teman-teman sejawat bisa ikut belajar tentang segitiga restitusi dan kita lebih paham tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak-anak didik kita, dan juga belajar bagaimana kita menjadi manajer dalam melaksanakan tugas kita di sekolah dan menemukan permasalahan-permasalahan di kelas. Terima kasih untuk Ibu Nikutumai Anggreni, salam sehat selalu dan tetap semangat. Pagi, perkenalkan saya Rizka Sakti. Saya adalah rekan kerja Ibu Nikutumai Anggreni. Beberapa hari yang lalu kami belajar mengenai budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Mei pada pengimbasan calon guru penggerak. Banyak hal yang bisa saya pelajari dan saya dapatkan dari kegiatan tersebut. Salah satunya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah guru membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara mengidentifikasi masalah, kemudian anak-anak juga belajar untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, guru berperan sebagai manajer di dalam kelas. Itu yang dapat kami pelajari, yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Terima kasih.